Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang kekasih, saya sudah pernah mengatakan bahwa ajaran yang paling gila yang pernah saya dengar adalah ajaran Corpus Delicti. Corpus Delicti itu apa? Corpus Delicti itu istilah hukum. Corpus itu mayat, delicti itu delik. Jadi artinya kejahatan hanya bisa dibuktikan apabila ada mayat di situ. Begitu, barang buktinya adalah mayat. Nah, corpus delicti ini istilah hukum yang sebenarnya tidak boleh dibawa kepada pengertian-pengertian teologi. Mengapa? Karena Alkitab akan menjadi tidak harmonis dan pengajaran ini berbenturan dengan biblical theology serta systematic theology. Nah, doktrin-doktrin apapun yang ditegakkan apabila berbenturan dengan biblical theology dan systematic theology, maka itu adalah doktrin yang sesat. Saudara, pengajaran Corpus Delicti yang saya sudah dengar dan juga ada tulisannya berkata bahwa kematian Yesus terjadi untuk membuktikan kesalahan daripada iblis. Atau iblis terbukti bersalah oleh karena ada mayat Yesus. Nah, Alkitab sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya pengajaran ini saya mau katakan sesat, berbenturan sekali. Lalu kalau sesat, kenapa harus dipercaya? Kalau sesat, mengapa engkau harus mencari pengajaran itu atau orang yang mengajarkan itu? Saudara, Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan tujuan yang pertama, membuktikan bahwa iblis bersalah. Dan yang kedua, untuk mengalahkan iblis. Ada urgensi apa Allah mau mengalahkan iblis? Saya ulangi penjelasan saya sebelumnya mengenai Bnei Ha Elohim. Bahwa Allah adalah pencipta. Kemudian Allah menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya, makhluk-makhluk roh. Dan mereka disebut anak-anak Allah untuk melayani Allah. Sesudah Bnei Ha Elohim ada juga anak-anak Allah yaitu manusia. Jadi manusia derajatnya lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Makanya dikatakan waktu Yesus datang melakukan inkarnasi menjadi manusia, dia lebih rendah daripada malaikat. Mengapa? Karena Allah itu yaitu pencipta harus turun derajatnya menjadi ciptaan yang lebih rendah daripada malaikat. Malaikat itu Bnei Ha Elohim dalam urutan yang pertama, makhluk-makhluk roh. Kemudian urutan yang selanjutnya adalah manusia, yang disebut juga anak-anak Allah. Saudara, ajaran Kristen itu tidak sedang menyatakan bahwa ini adalah sebuah fiksi begitu. Jadi ada satu tokoh sentral, yaitu Allah. Lalu Allah menciptakan tokoh yang lain, iblis. Nah, iblis diciptakan untuk menunjukkan bahwa Allah itu hebat. Bukan seperti itu. Ajaran Kristen itu bukan dongeng. Alkitab itu bukan dongeng. Theopneustos adalah diri Allah sendiri. Saya sudah sampaikan. 2 Timotius 3 ayat 16. Pasa grafe theopneustos. Segala tulisan firman Allah diilhamkan oleh Allah. Jadi Alkitab itu pewahyuan Allah. Pewahyuan mengenai diri Allah. Kalau engkau ingin mengetahui siapa Allah, merasakan nafas Allah, itu adanya di dalam Alkitab. Wahyu Allah. Begitu, suara Allah yang paling valid itu Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. Sesudah itu Allah tidak
berbicara lagi, berhenti, stop. Begitu, Alkitab itu adalah wahyu yang paling valid. Kalau engkau rindu mendengar suara Allah, dengarkan Allah berbicara melalui Alkitab. Nah, Alkitab itu untuk menguji semua pengajaran-pengajaran. Jadi dasar pengajaran kita memakai Alkitab. Semuanya harus harmonis dengan Alkitab. Kalau tidak ada harmonis, maka itu bukan pengajaran yang benar. Begitu. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya cuma satu, salah atau sesat. Nah, yang disebut sesat itu berbeda, bertentangan dari biblical theology dan systematic theology. Saudara, alur pengajaran Kristen bukan untuk mencari tahu siapa yang salah. Memang iblis itu memang sudah bersalah, tidak perlu dibuktikan lagi kesalahannya. Setiap makhluk surgawi yang memutuskan untuk keluar dari tempat di mana mereka berada atau melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa, karena surga itu tempat yang kudus, Allah itu kudus sekali. Dosa apapun pasti akan mengganggu dan Allah Maha Tahu. Jadi ketika ada makhluk surgawi yang berdosa, dia langsung dibuang keluar dari surga. Jadi kesalahan makhluk surgawi itu sudah terbukti, tidak perlu dibuktikan dengan kematian Yesus. Buat apa? Maka pengajaran corpus delicti itu memang salah, sesat gitu. Apa yang mau dibuktikan dari kesalahan iblis? Allah itu Maha Tahu, kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat. Kalau iblis bersalah, maka Allah sudah tahu dia. Dan tidak ada yang bisa menolong iblis ketika dia berdosa, maka dosa itu dosa kekal. Makhluk surgawi tidak bisa ditebus. Makanya tidak ada pertobatan iblis. Mana ada pertobatan iblis? Iblis itu makhluk roh. Ketika makhluk roh berdosa, maka mereka dengan sadar melakukan dosa, mereka hidup di sekitar hadirat Allah. Ya, di tempat surgawi. Manusia masih bisa berdosa karena manusia makhluk fana. Tapi makhluk kekal yang berdosa, mereka berbuat dosa kekal dan tidak ada penebusan untuk mereka. Karena mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan itu dosa. Maka mereka tidak punya kesempatan untuk bertobat. Jadi iblis makanya tidak akan pernah bertobat. Yang dia akan lakukan adalah mencari orang-orang lain atau pengikutnya untuk membawa orang bersama-sama berdosa dengan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita itu Allah Maha Tahu. Dia punya foreknowledge. Atau dalam bahasa Greek-nya itu prognosis. Prognosis itu mengetahui segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. Bahkan ada atau akan terjadi. Jadi Allah itu Maha Tahu. Dari kekal sampai kekal Allah sudah tahu. Apa yang ada dalam pikiran kita sebelum kita buat pun Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang akan terjadi dengan kita nanti. Jadi Allah tahu sebelum sesuatu terjadi, Allah tahu pada saat sesuatu terjadi, Allah tahu pada saat sesuatu akan terjadi. Jadi engkau pikir kalau engkau berdoa engkau ingin memberitahu Allah. Tidak, saudara. Ketika kita berdoa kita bukan memberitahu Allah. Doa itu adalah pengakuan bahwa kita itu adalah ciptaan. Allah itu pencipta. Doa itu kan sebuah gaya hidup, ibadah. Saya sudah jelaskan proskineo. Orang yang beribadah itu bukan menanti hadirat Allah, bukan mengundang Allah datang. Allah tidak perlu diundang. Tidak ada tempat yang cukup besar untuk memuat keberadaan Allah. Makanya mengapa mau menyandingkan Allah yang maha besar dengan iblis yang ciptaan itu? Tidak, saudara.
Tidak ada pembuktian yang Allah ingin lakukan bahwa iblis itu bersalah. Atau Allah itu sebagai tokoh yang dahsyat untuk mengalahkan iblis. Tokoh antagonisnya. Ingat baik-baik saudara, Allah kita itu maha tahu. Dia tahu siapa engkau. Dia tahu kedalaman hatimu. Dia tahu masa lalumu. Dia tahu siapa engkau sesungguhnya. Dia tahu apakah engkau mencari dia atau tidak. Dia tahu usaha-usaha apa yang engkau lakukan dalam hidup ini. Bukan doamu yang menggerakkan dia. Bukan karena dia perlu dibeli dengan doa kita, digerakkan dengan doa. Tidak. Karena ada ayat Alkitabnya katakan, dia lebih besar daripada doa kita atau pikiran kita. Begitu. Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah. Allah mengontrol segala sesuatu. Apa yang terjadi di tahta sorgawi, di tempat Maha Kudus, Allah tahu. Begitu juga Allah tahu apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi engkau tidak bisa bermain-main dengan hidupmu. Nah saudara, kembali lagi saya mau bilang, pencipta itu tidak membutuhkan nasihat daripada ciptaannya. Pencipta tidak membutuhkan sesuatu, bantuan, nasihat, ataupun apa yang ingin engkau lakukan untuk pencipta. Tidak bisa. Kita ciptaan yang lemah, kita tidak bisa apa-apa. Kita membutuhkan Allah. Begitu. Makanya Allah tidak membutuhkan kerjasama dari kita. Ketika Allah merancangkan rencana penciptaan, maka Allah juga merancangkan rencana penebusan. Saya sudah berkali-kali menjelaskan. Allah yang mencipta sekaligus menebus. Mengapa? Karena segala sesuatu yang Allah lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Bukan karena kita berdosa maka Allah menebus kita. Tidak. Allah menebus kita karena kemuliaannya harus dinyatakan di situ. Allah tidak melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita manusia. Jangan pikir seperti itu. Tapi Allah melakukan karena rencana kekalnya memang terjadi seperti itu. Allah tahu manusia akan berdosa. Bukan karena Adam berdosa saat itu, melanggar perintah Allah, maka Allah menyediakan penebusan. Jadi rencana Allah itu bukan rencana seperti kita. Allah tidak punya rencana B. He doesn't have any plan B. Ya. Only the ultimate plan was plan A. Allah cuma satu. Punya satu rencana. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Tidak ada kejutan, tidak ada surprise bagi dia. Lalu mengapa engkau mau katakan ketika manusia jatuh itu surprise? Sehingga Yesus harus mati untuk membuktikan kesalahan daripada iblis. Tidak. Ketika iblis jatuh, Allah tahu dia akan jatuh. Dan ketika iblis memutuskan dia berdosa di dalam kekekalan, maka dosa iblis adalah dosa yang kekal. Saya bilang tidak bisa ditebus. Dan Allah membiarkan. Sudah berdosa ya sudah. Dia melanggar perintah Allah, tidak ada lagi obat atau penawar untuk menebus si iblis. Jadi dia berdosa, dia bersalah karena dia berdosa atas dirinya sendiri. Allah tidak mau membuktikan kepada iblis. Bukan pembuktian yang Allah akan lakukan melalui kematian Yesus. Jadi tidak. Jadi jangan berpikir seperti itu saudara. Bahwa Allah ingin melakukan sesuatu. Bahwa Yesus mati oleh karena Allah ingin membuktikan iblis bersalah atau ingin mengalahkan iblis. Iblis
bukan siapa-siapa. Allah kita terlalu besar. Berikan kemuliaan bagi Dia. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.